Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Lembang Gabungan ingin memperkenalkan diri, terutama saya Zidan Al-Farid, absen 31 dari TJKT 1. Saya Febrian Baja, absen 33 dari TJKT 1. Maaf, saya Zidan Al-Farid, absen 35 ya. Saya Ihsan Jabani, ex-TJKT. Absen Bira, Absen 10. saya Muhammad Aidil Azhar, absen 23. Saya Lawan Tenani, absen 14. Saya Muhammad Farid, absen 24. Saya Dadolet, absen 32. Kami di sini akan menceritakan atau mengisahkan sebuah Kiai Haji Soleh Darat. Kiai Haji Soleh Darat lahir di Desa Kedung Jumbleng, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara pada tahun 1235 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1820 Masehi. Dengan nama lengkap Muhammad Soleh bin Umar Al-Samarani. Masa kecil hingga remaja Kiai Soleh Darat dihabiskan dengan belajar Al-Quran serta ilmu agama dari ayahnya, seperti ilmu nahwu, shoroh, akidah, akhlak, hadis, dan fikih. Setelah lepas masa remaja, Kiai Haji Soleh Darat menimba ilmu ke sejumlah ulama di Jawa maupun ulama di luar negeri. Buku sejarah dan perjuangan Kiai Soleh Darat diungkapkan dalam mendalami ilmu keislamannya, dimulai dari belajar kitab-kitab fikih kepada Haji Said di pesantren Waturoyo Margoyoso Pajepati. Di antaranya kitab Fathul Qorib, Fathul Muin, Hajul Kawin, Sara Al-Khatib, dan Fathul Wahab. Soleh Darat juga belajar tafsir Jalalain karya Imam Suyuti pada Kiai Raden Haji Muhammad Soleh bin Asnawi Kudus. Berikutnya belajar nahwu dan shoroh pada Kiai Ishaq Damaran Semarang, dan belajar ilmu falak kepada Kiai Abdullah Muhammad bin Haji Bakuni yang juga salah seorang mufti di Semarang. Kita juga belajar kitab Jawharut Tauhid karya Syekh Ibrahim Al-Waqani serta kitab Minhajul Abidin karya Imam Ghazali pada Sayyid Ahmad Baqi Ba'alawi Semarang. Belajar kitab Masailul Sittin karya Abu Abbas Ahmad Al-Misri karya Syekh Abdul Ghani Bima, dan belajar ilmu tasawuf dan tafsir Al-Quran kepada Mbah Ahmad Alim. Sedangkan di Mekah, Kiai Haji Soleh Darat juga banyak menimba keilmuan agamanya pada para ulama seperti Syekh Muhammad Al-Muqri Al-Misri Al-Makki, Syekh Muhammad bin Sulaiman Asbawah, dan Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, atau kita bilang mufti mazhab Syafi'iyah. Setelah beberapa tahun belajar, Kiai Soleh menjadi salah satu pengajar di Makkah. Muridnya berasal dari seluruh penjuru dunia, termasuk dari Jawa dan Melayu. Beberapa tahun mengajar, Kiai Soleh memutuskan kembali ke Semarang dan mengajarkan pengetahuannya kepada umat Islam di tempat tinggal asalnya. Kiai Soleh pun mendirikan pusat kajian Islam berupa langgar atau musola yang kemudian berkembang menjadi pesantren kecil. Karena keulamaan dan keilmuannya, sejumlah nama yang kemudian juga dikenal sebagai tokoh ulama nasional pun juga belajar kepada Kiai Haji Soleh dan Darat, seperti Kiai Haji Hasyim Asyair, pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Ahmad Dahlan, mendirikan Muhammadiyah, dan Raden Ajeng Kartini merupakan murid Kiai Haji Soleh Darat dan berasal dari kalangan di luar Kiai. Umat Islam di Indonesia tentu saja akan dengan nama Kiai Haji Hasyim Asyairi, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan
Era Kartini, dua nama di depan adalah memberikan ormas Islam yang berkuasa di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Sementara yang terakhir merupakan pejuang emansipasi wanita. Mungkin tidak banyak yang kenal nama Muhammad Soleh bin Umar al-Samarani. Padahal ketika tokoh di atas mendapat orang sangat besar dari ulama yang lebih dikenal dengan nama Kiai Soleh Daud. Kiai Soleh Daud merupakan putra Kiai Umar, seorang ulama sekaligus pejuang dan tangan kanan Pangeran Diponegoro. Ia lahir di desa Kedung Pleng, Kecamatan Mayong, Barat, Jawa Tengah pada 1820. Kata darat yang tersemat di namanya menunjukkan tempat tinggalnya, yaitu di daerah darat yang terletak di udara Semarang. Kiai Soleh juga melahirkan banyak karya dalam ilmu agama Islam, di antaranya Majmu'ah Asy-Syari'ah Al-Kafiyah Lil Al-Awam, Batahi Aftarot, serta kitab Haidir Ar-Rahman.